pada tanggal 29 Agustus 2024 bersama dengan Bapak Uskup Keuskupan Manokwari Sorong. Kami mengadakan sebuah perjalanan yang cukup panjang dan jauh dari kota Sorong menuju Paroki Santo Yosef Senopi, Kabupaten Tambrauw melalui Kabupaten Maibrat. Perjalanan yang ditempuh jauh 300 km ini ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan melewati wilayah yang cukup indah dan sekaligus wilayah-wilayah yang cukup ekstrim. Terkadang kami harus merasakan teriknya matahari, tetapi tiba-tiba harus menembus curah hujan yang cukup lebat. Sesudah menempuh perjalanan kurang lebih 240 km, kami tiba di Paroki Ayawasi dan singgah di susteran OSF untuk meneguk secangkir kopi, melepaskan lelah perjalanan yang kurang lebih ditempuh hampir 5 jam. Sesudah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Senopi dengan melewati bukit dan gunung yang cukup tinggi. Salah satu yang kami lewati saat ini adalah Gunung Petik Bintang, dan tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata pegunungan yang dikenal bukit di atas awan. Pegunungan ini berkisar 259 km dari titik nol kota Sorong, dan berdasarkan data yang kami peroleh, Gunung Petik Bintang berada di 1200 meter di atas permukaan laut, dan ini menjadi pendakian tertinggi dari Jalan Trans Papua Barat yang menghubungkan antara Sorong dan Manokwari. Walaupun perjalanan cukup ekstrim memacu adrenalin kami sungguh menikmati keindahan perjalanan di Gunung Petik Bintang Maibrat ini. Di beberapa tempat kami harus ekstra hati-hati karena di sisi kiri dan kanan jalan yang kami lalui tersebut adalah jurang yang sangat dalam. Selain itu, kami harus menembus belahan gunung yang memisahkan dari jurang yang satu dengan jurang yang lain. Namun, di atas puncak Petik Bintang ini kita melihat keindahan panorama alam Papua, secara khusus di Papua Barat Daya. Kita bisa melihat awan-awan seakan-akan di bawah kami, dan juga perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, tetapi disuguhi dengan panorama yang indah, membuat kami juga terasa mendapatkan kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Paroki Senopi. Perjalanan kali ini adalah perjalanan untuk melakukan pemberkatan gereja Santo Yosef Senopi yang baru. Saat ini kami mencapai puncak dari Gunung Petik Bintang, dan di situ kita bisa melihat panorama keindahan alam Papua yang berada di Papua Barat dan di dalam wilayah teritorial dari Keuskupan Manokwari Sorong. Sesudah kami melewati puncak Gunung Petik Bintang, kami harus melewati jalanan yang penuh dengan longsoran. Ini adalah salah satu tempat yang nampaknya baru selesai longsor, sehingga mempersulit kendaraan kami untuk melanjutkan perjalanan, sehingga terpaksa kami harus berhenti sejenak
dan Pak Dedi yang mengemudikan mobil kami terpaksa harus turun untuk memeriksa kondisi jalan yang akan kami lewati tersebut, karena nampak bahwa longsoran-longsoran juga masih cukup dalam. Demikian juga Bapak Uskup, beliau pun turun sambil menjajaki kondisi jalan, apakah masih bisa melanjutkan perjalanan sesudah menempuh hampir 260-an kilometer. Namun puji Tuhan, nampaknya alat berat telah menggali timbunan tanah sehingga mobil kami pun bisa menembus jalan yang sebagian telah longsor tersebut. Sementara di jurang kita bisa melihat aliran deras sungai dari Kamundan. Di bawah kali Kamundan ya, macam lembek sekali. Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Sesudah kami melewati satu tantangan tanah longsor, perjalanan kami lanjutkan dengan cukup was-was karena curah hujan pada waktu itu cukup tinggi. Jangan-jangan di depan terdapat longsoran lebih parah lagi. Sementara hari semakin petang, perjalanan harus kami lalui untuk sampai di paroki Senopi. Sudah melanjutkan perjalanan kurang lebih 1 jam dari tantangan tanah longsor terakhir, ternyata kami menemukan satu tempat yang cukup parah longsorannya. Badan jalan sisa 3 meteran dengan jurang yang sangat dalam menembus langsung ke sungai Kamundan. Kami melihat longsoran pun masih sedikit demi sedikit turun, dan setelah kami memeriksanya, kami tidak berani melanjutkan perjalanan karena timbunan longsoran cukup dalam, dan ini tentu sangat membahayakan perjalanan kami, sehingga kami memutuskan untuk menunggu, karena kami tahu ada di belakang kami ada Pastor Felix, pastor paroki Ayawasi, bersama dengan rombongan untuk menuju ke tempat yang sama. Kami menunggu sekitar hampir 1 jam di tempat tersebut. Sementara hari makin gelap, Pastor Felix OSA bersama rombongan pun tiba menggunakan mobil ambulans klinik Suster OSF Ayawasi. Kami melihat mobil yang dikendari Pater Felix lebih kuat, sehingga kami sepakat untuk mencoba membuka jalan dengan mobil tersebut. Namun ternyata baru 3 meter perjalanan, mobil telah miring ke arah jurang, sehingga kami pun segera membantu mendorong kembali dan dibantu ditarik mobil kami untuk keluar dari longsoran tersebut. Pukul 19.15, Bapak Uskup memutuskan untuk
kita kembali ke Ayawasi. Namun sebelum sampai di Ayawasi, kami singgah di sebuah camp yang sedang mengerjakan pekerjaan jalan di wilayah tersebut. Kami singgah, kami berbincang-bincang dengan pengawas lapangan dan memberitahukan tujuan perjalanan kami, dan seraya memohon bantuan agar besok pagi alat berat bisa membersihkan tanah longsoran tersebut. Bapak pengawas pada waktu itu menawarkan kepada Bapak Uskup bersama rombongan untuk menginap di camp tersebut karena perjalanan ke Ayawasi cukup jauh. Dan kami pun, Bapak Uskup pun bersetuju akan menginap di camp tersebut. Namun dalam perbincangan-perbincangan, entah apa yang dipikirkan oleh pengawas, ia pun berdiskusi dengan driver, operator alat berat, dan kemudian memutuskan malam itu akan membantu membuka jalanan longsor. Maka operator alat berat bersama beberapa pekerja menuju ke tempat longsoran kurang lebih 2 km dari camp tersebut. Dan puji Tuhan, sementara itu Pater Felix mencari wilayah yang ada sinyal untuk menghubungi Pastor Paroki Senopi agar mengirim mobil bantuan. Jangan-jangan di depan lagi masih ada longsoran yang lebih berat pula, sehingga kami bisa bertukar mobil dan sampai di Paroki Ayawasi. Sesudah 2 jam lebih kami menunggu, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke area longsor. Dan puji Tuhan, alat berat telah menggusur longsoran-longsoran tanah sehingga kami pun bisa melewati jalan tersebut. Dan perjalanan kami lanjutkan di tengah gelapnya malam. Dan perjalanan puji Tuhan, walaupun menemui beberapa rintangan, namun tidak sesulit yang telah kami lewati. Sehingga perjalanan kami pun lancar sampai di Paroki Senopi. Kami tiba di Paroki Senopi pukul 23:15 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat Komsos Keuskupan Manokwari Sorong yang terkasih, inilah sepenggal kisah perjalanan bersama gembala kita, Monsinyur Hilarion Datus Lega, yang memberikan dirinya seutuhnya dalam karya kegembalaan di keuskupan kita ini. Kita berdoa semoga beliau tetap diberikan kekuatan dari Tuhan, kesehatan untuk tetap menggembalakan kita semua di Keuskupan Manokwari Sorong. Salam Komsos dan Tuhan memberkati kita semua.